Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Indriani Putri. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang kaidah pencacahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Bagaimana sih rumus kaidah pencacahan itu? Nah, dalam materi pencacahan ini terdapat 4 kaidah perhitungan yang harus kamu ketahui. Keempat kaidah itu merupakan penjumlahan dan perkalian, faktorial, permutasi, dan juga kombinasi. Nah, yang akan saya jelaskan di video saya kali ini adalah kaidah penjumlahan, kaidah perkalian, dan juga filling slot. Nah, yang pertama yaitu kaidah penjumlahan. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang bisa dipilih atau dikombinasikan secara eksklusif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang aturan kaidah penjumlahan. Aturan penjumlahan, jika terdapat n peristiwa yang saling lepas, maka K1 sama dengan banyak cara pada peristiwa pertama, K2 sama dengan banyak cara pada peristiwa kedua, K3 sama dengan banyak cara pada peristiwa ketiga, dan seterusnya sampai Kn sama dengan banyak cara pada peristiwa ke n. Jadi, banyak cara untuk n buah peristiwa secara keseluruhan adalah sebagai berikut. K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah seterusnya sampai Kn. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang catatan aturan penjumlahan umumnya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya, yang terjadi hanya salah satu saja atau bisa dibilang pilihan dan biasanya menggunakan kata hubung atau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contohnya. Harsha ingin membeli sebuah bunga dari floris langganan mamanya. Dalam floris tersebut, terdapat 9 jenis bunga berwarna putih, 3 jenis bunga berwarna merah muda, dan 6 jenis bunga berwarna kuning. Ada berapa pilihan bunga yang bisa Harsha beli? Nah, jawabannya adalah banyak pilihan bunga yang dapat dipilih oleh Harsha di floris tersebut adalah sama dengan 12 pilihan dress, 9 bunga putih ditambah 3 bunga merah muda ditambah 6 bunga kuning sama dengan 18 pilihan bunga yang akan dipilih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang kedua. Di kamar Echa terdapat 5 jenis dress lengan pendek yang berbeda, 3 jenis dress lutut yang berbeda, dan 4 jenis dress lengan panjang berbeda. Jika Echa ingin pergi dengan dress, ada berapa pilihan dress yang dapat dipilih Echa? Nah, jawabannya adalah banyak pilihan dress yang dapat dipilih oleh Echa untuk berpergian adalah 5 dress pendek ditambah 3 dress lutut ditambah 4 dress lengan panjang. Maka hasilnya adalah 12 pilihan dress yang akan dipilih oleh Echa. Nah, selain kaidah penjumlahan, ada juga kaidah perkalian. Nah, apa sih yang dimaksud kaidah perkalian? Kaidah perkalian digunakan jika kita mempunyai beberapa kasus yang bisa dipilih, dikombinasikan secara bersamaan atau saling tergantung satu sama lain. Rumus kaidah pencacahan untuk perkalian ini biasanya kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang saling bergantung. Nah, untuk contohnya yaitu Rahma mempunyai 6 buah kaos, 5 buah kemeja, dan 4 buah celana panjang. Tentukan banyaknya variasi pakaian yang dapat dipakai oleh Rahma. Nah, Rahma dapat memakai kaos, kemeja, dan celana panjang secara bersamaan. Jadi, dengan aturan perkalian ini, banyak variasi pakaian yang dapat dipakai oleh Rahma adalah 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120 variasi. Selanjutnya untuk contoh yang kedua adalah sebagai seorang manajer restoran di Bali, Vina memiliki tugas membuat variasi set menu. Saat ini, restoran memiliki 5 macam menu pembuka, 10 menu utama, dan 3 menu penutup serta 5 menu minuman. Dari keterangan tersebut, berapakah jumlah set menu yang bisa dibuat oleh Vina?
Selanjutnya saya akan membahas tentang filling slots atau aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat atau filling slot ini adalah cara untuk menentukan banyaknya susunan pada objek. Selanjutnya, contoh 1. Disediakan angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka tersebut adalah jawaban 5, 5, 4. Kotak pertama berisi 5 kemungkinan yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 karena tidak mungkin dimiliki dari angka 0. Kotak kedua berisi 5 kemungkinan karena jika sudah terpakai 1 angka akan tersisa 5 angka lagi. Sedangkan kotak yang ketiga berisi 4 kemungkinan karena jika sudah terpakai 2 angka maka akan tersisa 4 angka. Jadi, banyaknya bilangan yang dapat terbentuk sama dengan 5 kali 5 kali 4 sama dengan 100 cara. Oke guys, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. See you, bye-bye.